Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Rabu 14 Oktober 2020 dalam pekan ke-28 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi yang kita pakai hari ini, bacaan yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia bab 5 ayat 18 sampai dengan 25 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 11 ayat 42 sampai 46. Yesus dalam bacaan Injil hari ini mengecam dengan sangat keras orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Pertanyaannya, mengapa? Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat adalah pemuka-pemuka agama, kelompok terpandang dalam kehidupan masyarakat Yahudi. Mereka tahu tentang kitab suci. Karena itu mereka tahu juga tentang Allah dan kehendaknya. Kelompok ini seharusnya menjadi panutan bagi masyarakat kecil. Menjadi contoh dalam kehidupan yang baik untuk masyarakat kecil. Tapi rupanya harapan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka sebaliknya mencari hormat, minta dipuji, membuat peraturan-peraturan yang mereka sendiri tidak lakukan. Hanya orang lain, bahasa biblisnya, mereka sendiri tidak pernah menyentuhnya. Lebih banyak membebankan masyarakat kecil. Karena itu Yesus mengecam kehidupan mereka. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara dalam bacaan yang pertama, Rasul Paulus lagi-lagi menegaskan kepada jemaatnya di Galatia untuk hidup menurut bimbingan roh, karena mereka adalah milik Kristus. Karena mereka sudah menjadi percaya kepada Kristus, maka hidupnya harus dipimpin oleh Kristus, oleh roh Kristus sendiri. Hidup yang dipimpin oleh Kristus dan oleh rohnya adalah hidup yang baik. Hidup yang dituntun oleh belas kasihan. Hidup penuh persaudaraan. Tidak lagi diperhamba oleh dosa dan kesalahan-kesalahan. Ketika mereka bisa hidup menurut kehendak Allah, mereka sedang dituntun oleh roh Allah. Tetapi sebaliknya, ketika hidup mereka tidak sesuai dengan kehendak Allah, hidup mereka dituntun oleh kedagingan. Hidup mereka dituntun oleh adat kebiasaan nenek moyang mereka. Saudari dan saudara terkasih, kalau kita melihat kehidupan orang Farisi dan ahli Taurat, hidup yang seperti itulah hidup yang dituntun oleh kedagingan, bukan hidup yang dituntun oleh roh, bukan hidup yang dituntun oleh Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, mungkinkah hidup kita masih dituntun oleh kedagingan? Kalau kita dan hidup kita masih dituntun oleh kedagingan kita, maka kecaman Yesus kepada orang Farisi dan ahli Taurat juga dialamatkan kepada kita. Karena kita yang seharusnya memberikan contoh hidup yang baik untuk umat kita, menjadi contoh yang baik untuk anak-anak kita, menjadi contoh yang baik, menjadi panutan untuk masyarakat kecil di tempat di mana kita berada. Tapi sebenarnya harapan itu tidak terpenuhi dalam diri kita. Saudari dan saudara yang terkasih, kepada jemaat di Galatia, Paulus menegaskan, ketika mereka hidupnya masih dituntun oleh kedagingan, mereka tidak akan pernah mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak memberikan contoh yang baik dalam tutur kata dan perbuatan,
tidak menjadi panutan yang baik dalam kehidupan bersama, dalam persekutuan, dalam keseharian kita, itu sama artinya kita memiliki semangat dan roh hidup seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Dan perasaan yang sama, kita sebenarnya sedang dituntut oleh kedagingan kita. Dan karena itu, nasihat Paulus juga dialamatkan kepada kita. Kalau kita masih dituntut oleh kedagingan kita, kita tidak akan pernah mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudari dan saudara terkasih, semoga hidup kita terus diperbaharui. Tentu perlu ketekatan yang sungguh dari diri kita untuk selalu memperbaharui kehidupan kita, supaya kita bisa menjadi panutan dan contoh untuk orang lain yang ada di sekitar kita, sekurang-kurangnya di lingkup kehidupan kita yang paling dekat, dalam keluarga kita masing-masing, dalam lingkungan kita masing-masing, di tempat kerja kita. Tuhan memberkati.